Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di luar TV, kembali lagi bersama saya Adri Zulfianto, Koordinator Aliansi Analisis Kebijakan dan Anggaran, dan bersama Kang Jajang, Koordinator Center for Budget Analysis. Oke, untuk kesempatan kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang ini biasanya persoalannya yang biasa dibahas sama Kang Jajang. Perlu nggak sih ngebahas tentang KPK? Kita masih di tengah pandemi ya Kang Jajang ya. Kita masih di tengah masa-masa pandemi yang nggak tahu kapan bakal berakhir gitu. Karena formula solusinya juga masih, menurut saya masih nggak ada perubahan ya dari awal tahun kemarin 2020 dan sekarang udah masuk ke 2021 bulan Mei ya. Mei. Bahkan kayaknya lembaga KPK ini semakin ruwet karena banyak masalah-masalah yang sebetulnya muncul entah karena memang mau mengobrak-abrik KPK atau memang KPK ini ditiadakan. Lihat aja, dari tahun 2020 awal masa pandemi gitu muncul Perpu. Oke. Yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID 2019. Yang dulu tuh dikenal waktu ini muncul gitu Undang-Undang Corona. Karena undang-undang ini dianggap menjadi pintu masuk bagi para koruptor untuk menggunakan anggaran ini sesuka mungkin. Tanpa ada pagu anggaran yang jelas, tanpa ada target belanja yang jelas gitu kan. Yang penting ini digunakan dengan alasan Corona, COVID, untuk menanggulangi permasalahan ekonomi yang dianggap menjadi situasi extraordinary. Sehoror berita-berita di TV, Corona itu seakan-akan, kita kan di luar TV ya, karena kita ngebahas Corona ini jadi mau bilang Corona ya tetap bermasalah sih. Kalau kita nganggep remeh Corona itu juga nggak oke. Tapi memang apa-apa ya yang terdengar di masyarakat kalangan kita ini yang biasa ngopi di warkop, Corona ini dianggap nggak ada, juga bukan begitu faktanya karena memang Corona itu ada. Dibilang Corona nggak ada tapi penanganan secara extraordinary-nya itu nggak berasa gitu karena kebijakannya yang juga nggak jelas sih. Berkali-kali kita bilang penanganan Corona ini nggak jelas, nggak jelasnya penanganan korupsi, iya nggak sih? Iya loh. Gini, karena sama-sama kasus yang extraordinary. COVID sebagai pandemi menjadi suatu yang extraordinary. Korupsi sama-sama kok ya depannya ya. Korupsi yang ini kan pemberantasan khusus ya, termasuk undang-undang khusus Tipikor gitu kan. Ini juga sifatnya extraordinary. Kesamaan di antara Corona dan korupsi adalah ya depannya satu, yang pertama depannya sama-sama kok. Kedua, penanganannya yang juga nggak serius gitu. Oke lah, COVID kita bilang kita optimis bakal berlalu lah. Walaupun penanganannya kayak begini, tapi korupsi optimis nggak bakal berlalu? Iya Bang Adri, jadi soal corona, soal korupsi, kita melihat bahwa ya posisi pemerintah sendiri dalam menanggulanginya seperti itu, seperti memang tidak serius gitu, bahkan terkesan dari awal menyepelekan dan sebagainya. Termasuk tadi kata Bang Adri di masyarakat gitu kan, di warung kopi dan sebagainya. Atau kita bisa lihat orang-orang mungkin masih banyak yang tidak memenuhi protokol kesehatan gitu, seperti tidak takut dan sebagainya. Itu juga ya nggak bisa disalahkan karena sebagai akibat dari
kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi tidak serius gitu kan dalam mengedukasi masyarakat gitu kan, dalam memberikan penyuluhan dan sebagainya. Termasuk juga dalam korupsi. Karena sialnya negara kita ini gitu kan sudah dihadapkan dengan pandemi Covid, ditambah lagi dengan tadi masalah Pandemi korupsi. betul, udah jadi Pandemi pandemi korupsi. korupsi, betul. Iya. Sepakat gitu kan. Jadi nanti ada istilah, karena kan sering dibilang kan sudah mendarah daging katanya gitu kan. Sudah, Bahkan di tengah situasi yang sulit kayak begini, sulit extraordinary kayak diberitain di film-film itu, bukan di TV-TV itu, karena kita di luar TV. oke. Korupsi ini jadi bansos dikorupsi, Pak. Betul. Itu buset deh, kecoa aja nggak mikir sampai situ itu, Pak. Seperti di luar ya, sudah melampaui hati nurani seperti itu. Jadi kalau kita melihat undang-undang anti korupsi yang paling keras gitu kan, yang mengamanahkan bahwa sebahasa halusnya tindakan korupsi mungkin masih dilihat seperti kejahatan yang lain gitu kan. Tapi dalam kondisi luar biasa seperti sekarang, pandemi, dalam keadaan bencana gitu kan, orang yang melakukan korupsi itu bisa terancam hukuman mati. Ini kan berarti yang melakukan korupsi seperti tadi bansos dan sebagainya memang sudah menjadi apa dikatakan dan ada landasan hukumnya undang-undang itu sudah tidak punya hati nurani lagi, bahkan harus dihukum mati kalau kita melihat ke undang-undang. Iya. Tapi ya itu di sisi lain masalah pandemi berantakan gitu kan, korupsi juga tetap berjalan gitu kan. Jadi kayaknya ya pengennya masyarakat, pengennya kita gitu kan, ketika ada pandemi harapannya tolonglah para pejabat jangan korupsi dulu. Sepertinya tidak seperti itu, justru itu dijadikan kesempatan. Oh iya, jangan korupsi dulu itu bahasanya seakan-akan korupsi pasca pandemi itu ya silahkan. Iya nggak sih? Ya bahasanya kan gitu jadinya. Kalau ya tolonglah para pejabat. Iya, karena tadi sudah mendarah daging, sudah jadi kebiasaan seperti itu gitu kan. Walaupun masyarakat mungkin bahasa kasarnya seperti itu keinginannya supaya apa? Ya tadi karena masyarakat lagi benar-benar membutuhkan kayak tadi bantuan sosial misalnya yang berupa mungkin sembako, beras berapa liter gitu kan dalam 1 bulan, itu sangat berarti buat masyarakat yang tidak ada penghasilan dan sebagainya. Kalau dikorupsi nyawa taruhannya, tidak mati dengan COVID, bisa mati kelaparan gitu kan. Tapi kalau boleh milih, yang merusak mental itu perilaku gay atau korupsi? Gay, Menurut Kang Jajak. korupsi. Kalau kita lihat korupsi sendiri masuk kategori kejahatan extraordinary ya. Kejahatan yang luar biasa lah. Mungkin sama dengan misalnya teroris dan sebagainya. Ya kalau saya pribadi, kalau kita melihat impact-nya, dampak tindakan korupsi itu bisa bukan cuma berdampak terhadap 1-2 orang, bahkan seluruh bangsa Indonesia. 130 juta masyarakat Indonesia bisa terkena dampak seperti itu. Nasib bangsa Indonesia ke depan bisa jadi terdampak juga, terdampak negatif juga gitu kan, kemajuan kita dan sebagainya. Karena kan jadi pengganjal. Korupsi itu seperti tumor gitu kan, yang seharusnya kalau negara sehat nggak ada masalah korupsi, ya kita bisa bangga gitu kan dengan sejajar gitu kan dengan bangsa-bangsa lainnya. Program berjalan. Tapi korupsi di kita prestasi loh, Jok. Prestasi sebetulnya. Kita punya prestasi yang harus dibanggakan, yaitu prestasi tingkat korupsi wow. Ya. Terakhir misalnya data dari Transparansi Indonesia yang melakukan survei dan sebagainya gitu kan, nilai indeks persepsi korupsi kita, IPK kita ya semakin anjlok memang. Itu prestasinya. Di Asia Tenggara semakin mesti bangga gak sih kita nih? Mesti nggak nih kita bangga? Prestasi itu, Pak.
sepak bola kita 170-an peringkatnya. Iya. Korupsi di Indonesia luar biasa. Harus bangga nggak nih? Marah harus. Oh, harus marah. Terus marahnya kenapa? Betul. Karena gini, enggak maksudnya korupsi ini kan di Indonesia ya. Seakan-akan tuh masyarakat seakan-akan bilangnya, ya elah udah biasa ini korupsi. Iya. Seakan-akan kemudian diaminkan oleh pejabat gitu, ya udah masyarakat udah tahu ini kita korupsi gitu kan. Mm-mm. Ya, tahu lah ya gitu. Seakan-akan ngomong gitu. Jadi gue bebas aja korupsi karena memang sejarah, bukan ya, kalau kita mau bilang sejarah juga nggak bisa bilang begitu sih. Tapi ya tercatat selama Orba, entahlah ya ini bisa menjadi debatable gitu di kolom komentar nanti ya. Selama Orde Baru, korupsi terpusat, iya kan? Bisa dianggap gitu, karena kita juga belajar sejarah kan. Korupsi terpusat. Nah sekarang korupsi tumbuh berkembang pesat di setiap lini. Bahkan sekolah aja ada yang korupsi, dana bos. Gokil, prestasi bagi kepala sekolah. Jadi bukan cuma pejabat tingkat kakap doang. Sekolah aja, ya udahlah sekolah memang sekolah dari dulu ada. Ini dana bansos dikorupsi. Ampun. Bahkan terbaru ini dana bansos diduga 100 T lagi diselidiki oleh KPK. Ya, itu yang terbaru ya. Mm-mm. Di sisi lain, KPK sendiri sebenarnya lagi gonjang-ganjing. Ya, Itu karena juga kasus jadi TWK ya. betul. Sahabat di luar TV ini lagi dalam, kita tuh lagi ngomongin ini tuh lagi dalam situasi di mana perdebatan tentang TWK. Kalau teman-teman di luar TV sana mau tahu tentang TWK, mulai searching tuh sekarang tuh di Google. TWK tuh apa sih? Kasus TWK itu sampai polemik loh, karena memang 75 guru besar aja sampai mau terjun untuk membahas ini. Walaupun pada akhirnya tanggal hari ini, per tanggal 16 ya, 18 apa ini, hari ini, Jokowi menolak. Jokowi menolak terkait hasil keputusan TWK yang memberhentikan 75 pegawainya, gitu ya. Tapi dari polemik ini sebetulnya, polemik berkepanjangan sih. Kayaknya gini ya, seakan-akan begini, selama ada KPK, konflik di KPK tuh nggak pernah berhenti. Apa ya, jadi kan pertanyaannya kan begitu. Kalau memang selama ada KPK ini kemudian polemik KPK nggak pernah berhenti, seakan-akan KPK ini mau dirusak, mau ditiadakan, mau dihapus, atau gimana sih sebetulnya? KPK itu memang KPK itu berfungsi nggak sih? Karena gini, pada prinsipnya kebijakan itu kan melalui proses deal-dealan. Penegakan hukum, bisa nggak kita bilang bahwa penegakan hukum juga ada proses deal-dealan? Ini coba menurut Kang Jajang. Iya. Kalau pertanyaannya KPK ya, dalam pemberantasan korupsi, saya pribadi masih melihat bahwa masih sangat diandalkan dibandingkan instansi lain. Ya. Lembaga di negara kita yang paling concern, paling konsisten, ya KPK sebagai ujung tombak, bahkan sebagai trigger bagi lembaga hukum lainnya seperti mungkin kejaksaan, kepolisian. Kalau misalnya tidak ada KPK, ini bisa jadi langkah mundur. Oke, kita garis bawahi tadi. Bahkan lemah dan sebagainya. Kita bisa melihat itu sendiri. Oke, kita garis bawahi. Ada lembaga lain penegak hukum korupsi. Yang kemudian ini melahirkan konflik-konflik baru di kubu penegak hukum korupsi. Yang tadi, tumpang tindih terhadap kepentingan penyidikan, ini jadi seteru terus ya. Dulu kita tahu ada cicak buaya gitu kan. Terus muncul ya, buku merah, kasus buku merah ya kan, antara penegak si baju coklat dengan gedung merah putih, ya kan? Buaya cicak lah. Buaya cicak. Oke, terus muncul lagi, banyaklah bermunculan dia. Itu fungsinya apa sih sebetulnya? Ada nggak perbedaan di antara itu? Ya kita juga yang di luar TV sana juga nanya lah, apa sih
Buat apa bikin lembaga penegak hukum korupsi terlalu banyak? Buang-buang anggaran sama bikin konflik baru aja, sehingga akhirnya konflik yang seharusnya konflik itu nggak ada, malah yang ditiadakan penegakannya, yang akhirnya kasus korupsi itu menghilang gitu kan. Yang malah lebih diributin konfliknya, bukan kasus korupsinya. Kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya masing-masing karena mungkin negara kita masih berproses ya. Jadi pasca reformasi, KPK sendiri hasil dari reformasi dilahirkan sebagai tadi bagaimana para pendahulu kita gitu kan, para yang memperjuangkan munculnya reformasi gitu kan. Dan salah satunya hasilnya juga adalah KPK gitu. Karena dianggap sebelumnya itu dalam hal pengawasan masih dianggap kurang. KPK juga bisa dilihat sebagai keterwakilan dari masyarakat sipil sebenarnya. Kita bisa lihat dari tokoh-tokohnya dan sebagainya gitu kan. Walaupun pada kenyataannya gitu kan. Ya, kebanyakan masih dari kejaksaan, dari kepolisian. Tapi ada yang spesial dari KPK itu tadi, posisinya yang langsung di bawah presiden awalnya seperti itu. Walaupun sekarang udah mau jadi ASN gitu kan. Jadi sama saja seperti itu. Di sisi lain kita juga harus melihat gitu, apakah perlu banyak lembaga seperti itu dalam hal memberantas korupsi gitu kan. Kejaksaan sudah ada, kepolisian sudah ada, bahkan kalau kita lihat kejaksaan itu sampai tingkat kota kabupaten itu ada, kejaksaan negeri seperti itu, itu lebih efektif dibanding sama KPK yang cuma pegawai sekitar 1.000 gitu kan. Ya, ngapain ada KPK? Karena tadi problem korupsi di negara kita ini sangat luar biasa. Dan itu nggak bisa, pada kenyataannya tidak bisa cuma ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Seperti ya kecenderungan kan kalau kita lihat kepolisian sibuknya di mana sih? Kita masih disibukkan dengan masalah teroris dan sebagainya. Kejaksaan juga fokusnya tidak terlalu concern di masalah korupsi. Jadi yang paling konsisten bahkan tadi menjadi triggernya masih KPK. Dan ini juga ketika dalam kondisi sekarang misalnya dengan ada beberapa perubahan harus dilihat juga apakah ada pihak-pihak, kan tadi pertanyaannya, apakah ada pihak-pihak yang ingin melemahkan. Kita tidak bicara KPK, tapi kita bicara tentang perjuangan pemberantasan korupsi. Apakah ada pihak-pihak yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi di negara kita? Gini, kalau bahasanya adalah melemahkan, kita jadi berpikir bahwa KPK itu memang kuat. Dibentuk sebagai lembaga yang super power. Tapi masalahnya adalah ketika memang ada bahasa yang melemahkan, bahasa melemahkan ini muncul, seakan-akan KPK ini menjadi lembaga yang super power. Sehingga KPK ini menjadi lembaga yang kayak sarang oknum-oknum yang tak tersentuh gitu. Nggak tahu, kita juga nggak tahu. Kayak maksudnya kayak kemarin nih, ada pegawai KPK yang tertangkap korupsi di dalam KPK, barang bukti yang dikorupsi, barang buktinya emas, ya kan? Kita nggak tahu apakah ini terlalu sering atau memang baru satu doang yang kelihatan, tapi di dalamnya terlalu banyak yang kayak begitu gitu kan. Kita nggak tahu karena memang gini, yang kita garis bawahi tadi adalah ketika memang lembaga KPK itu dilemahkan, berarti memang dia disahkan untuk menjadi lembaga yang kuat. Ini juga masalah sih sebetulnya. Kalau menurut saya, terlalu kuatnya suatu lembaga, kita belajar dari Orde Baru ya, terlalu kuatnya pemimpin, dia menjadi lembaga, dia menjadi suatu momok yang super power. Sehingga dia menjadi lembaga yang punya tawar tinggi gitu ketika ada kasus bermunculan gitu. Tapi saya juga tidak menghalalkan bahwa KPK harus dilemahkan. Ini juga enggak. Dalam artian melemahkan KPK dari sisi hukum itu bukan satu-satunya cara bagaimana menegakkan hukum korupsi tadi gitu. Artinya yang perlu diperkuat adalah supremasi hukumnya. Legal standing KPK ini harus seperti apa? Ini harus ada formulasi yang tepat untuk menegakkan
PIDKUS tadi ya, pidana khusus tipikor tadi, tindak pidana korupsi. Karena kalau ini nggak ditegakkan, maka sampai kapanpun korupsi ya tetap merajalela, walaupun dia terlalu kuat atau bahkan dia dilemahkan gitu. Kita cuma butuh formulasi bagaimana KPK ini menjadi suatu lembaga yang memang menangani kasus yang bisa dibilang extraordinary tadi, kasus yang memang khusus. Nah, penanganannya dan sanksinya pun juga harus khusus dong. Jangan sampai gini. Kalau memang ini termasuk pidana khusus, ya, jangan sampai sanksinya sama kayak nyolong ayam. Nyolong ayam 2 tahun, korupsi 2 tahun, ya nggak ada khususnya kan? Kan gitu. Artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap penegakan korupsi adalah khusus terhadap pemberian sanksi dari kasus korupsi. Kan itu. Itu yang perlu diperkuat. Artinya, melemahkan atau diperkuat itu adalah dari sisi hukumnya, bukan secara kelembagaannya. Itu. Sehingga akhirnya yang sekarang bermunculan itu kan kayak kasus TWK ini ya, yang baru-baru ini ya. Yang bermunculan malah isunya itu cuma ingin memutus rantai radikalisme. Yo, kok kenapa nggak bicara tentang hukumnya? Artinya, kalau memang di dalam KPK itu ada radikalisme, berarti kan sisi hukumnya yang lemah. Dalam tatanan seleksinya mungkin, seleksi pegawainya yang juga lemah mungkin kan gitu. Dari sistem pengawasan kelembagaannya juga lemah sehingga tersusupi paham-paham yang seperti itu gitu ya. Tapi dalam sisi lain juga harus dilihat bagaimana kemudian korupsi ini menjadi suatu yang merusak tatanan kenegaraan, bahkan sampai lapisan bawah. Kan gitu. Bayangkan, misal aja hutang ini bisa nanti kita perdebatkan ya. Hutang ini juga menopang dari hasil-hasil korupsi. Ya kan? Banyaknya uang negara yang dikorupsi, ini mengurangi pendapatan atau enggak? Itu dulu. Ini uang dikorupsi nih. Kemarin jumlah, ya anggaplah kasus terbaru ini dana bansos dikorupsi dengan dugaan 100 triliun. Ya kan? Nah, utang kita saat ini 6.000 triliun. Apakah 6.000 triliun ini termasuk dari yang dana-dana dikorupsi tadi? Itu dulu. Termasuk nggak? Bisa dikatakan tadi selalu berkorelasi. Jadi sebab akibat, misalnya masalah efektivitas dalam pengelolaan APBN. Jadi ada pendapatan, ada belanja. Ya korupsi itu kan bisa di pendapatan, bisa di belanja juga. Seperti itu. Lalu disebut korupsi itu sebagai kerugian negara. Ya. Kerugian negara ini termasuk hutang bukan? Kerugian negara itu tadi uang yang tidak digunakan sesuai rugi dan sebagainya. Berarti kerugian negara ini juga ditanggung oleh masyarakat luas. Yang tadinya misal bansos. Dana bansos ini kan dipergunakan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Betul. Karena memang kita bukan mendiskriminasi atau mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah, bukan. Tapi memang tujuannya itu. Ya UMKM itu kan yang punya usaha kelas menengah ke bawah. Jadi jangan tersinggung ya teman-teman di luar TV sana. Ya, artinya dana bantuan Covid ini yang itu kan memang dipergunakan untuk masyarakat menengah ke bawah. Betul. Ya kan? Tidak bisa diartikan bahwa ini konten di luar TV ini, di luar TV loh ya. Kalau di dalam TV beda lagi urusannya. Karena ini konten di luar TV, maka yang kita bahas adalah jangan salah loh. Kita mikirin edukasi, kan ini kan edukasi dan opini kita di luar TV gitu. Nah, bantuan-bantuan itu kan memang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang artinya ini juga merugikan sampai, bayangin kalau anak kelas bawah sekarang online aja susah. Gitu kan? Harusnya bantuan-bantuan itu kan bisa membantu. Iya. Membantu orang tuanya gitu ya, membantu orang tuanya yang kena PHK, yang usahanya mulai terlilit banyak hutang misal, atau untuk makan aja juga nggak cukup sehari-hari, belum lagi cicilan yang nggak ada. Apa sih, ente ngutang nggak? Punya cicilan. Pinjol. Ya, pinjaman. Apalagi pinjol tuh kan ampun. Kredit dan sebagainya. Itu akibat daripada sesuatu yang dikorupsi. Ya atau enggak itu? Iya, sebagai akibat dari tadi tindakan
negara yang korup seperti itu pasti banyak. Karena Banyak kan dampak ya. dampaknya banyak dampak buruk. Salah Mm-mm. satunya tadi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Ya harapannya kan ada negara, Mm-mm. ada APBN itu Mm-mm. bisa mengintervensi. Mm-mm. Mengintervensi itu membantu masyarakat misalnya yang kesulitan dan sebagainya, menstimulus dan sebagainya. Mm-mm. Kalau lewat apa? Lewat program, lewat kegiatan. Yep. Kalau program kegiatan itu tidak dijalankan dengan benar, Mm-mm. bahkan tidak sampai ke masyarakat, Mm-mm. ya jelas tadi Mm-mm. masyarakat yang jadi yang paling dirugikan seperti itu. Mm-mm. Misalnya dana bansos dikorupsi sampai triliunan. Kita bisa hitung seandainya uang misalnya triliunan itu sampai ke masyarakat, itu akan Mm-mm. sangat berguna, Mm-mm. yang mungkin bisa bertahan hidup 6 bulan dan sebagainya gitu Mm-mm. kan. Nggak sampai terjerumus ke pinjol misalnya gitu Mm-mm. kan. Bisa dibantu, diintervensi, nggak Mm-mm. sampai masuk ke jurang. Yap. Dan banyak lagi tadi dampak-dampaknya yang mungkin eh, bisa kita lihat ya. Kalau korupsinya terus terjadi gitu Mm-mm. kan, masyarakat semakin sulit gitu kan. Mm-mm. Yang paling apa tadi yang perlu jadi catatan itu dalam kondisi sekarang misalnya tadi antara kaitannya antara korupsi, pandemi, Mm-mm. terus juga antara hubungan antara pemerintah dengan masyarakat gitu, terkait dengan anggaran itu sangat terlihat, sangat terasa sekali gitu kan. Program-program sekarang didorong supaya selalu berkaitan sama masyarakat, Mm-mm. supaya bisa membantu seperti bansos dan sebagainya. Mm-mm. Kalau itu tidak dijalankan dengan baik, tadi masyarakat bakal langsung terasa, tidak seperti di kondisi normal ya tahun-tahun sebelumnya. Nah, gini, ada nggak sih saking, ya, oke lah, di balik pelemahan KPK ini, apakah ada deal-dealan politik yang gagal, atau memang KPK terlalu kuat sehingga harus dilemahkan? Atau ada dua masalah ini yang sebetulnya bisa kita lihat secara kasat mata? Kalau KPK sendiri memang tadi lembaga manapun kalau terlalu kuat gitu kan, ya nggak bagus. Yap. Berarti boleh dilemahkan? Ya harus dikontrol. Oke, Tapi dikontrol. memang kan sekarang ya jelas kan, Mm-mm. misalnya KPK dianggap kuat, ya seperti apa sih? Kalau memang kuat, Kenapa ya korupsi masih banyak? korupsi masih udah hilang belum gitu kan? Yep. Bahkan pada faktanya justru kita melihatnya tadi narasi seperti itu gitu kan, patut dipertanyakan juga. Yep. Dikatakan bahwa KPK itu super power dan sebagainya gitu kan. Itu bisa jadi karena memang ketika KPK menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga penegak hukum itu dianggap super power oleh koruptor atau oleh kelompok-kelompok yang takut. Saya yakin kejaksaan, kepolisian ketika menjalankan tadi fokus di tindak pemberantasan korupsi, itu juga bisa dianggap super power. Head to head misal. Iya. Yang lebih kuat itu sebenarnya siapa coba? Ya kepolisian tadi, cicak buaya, kita tahu yang buaya yang mana, bukan KPK kan. Yang cicak yang mana? Yang lebih kuat yang mana? Coba yang kemungkinan bisa melakukan tadi pemberantasan korupsi harusnya yang mana gitu kan. Tapi kenapa KPK yang cuma pegawainya sekitar 1.000 gitu kan, yang sedikit gitu kan. Yeah. Ini logika seperti itu juga patut dipertanyakan gitu kan. Iya, head to head. Kita andaikan Chelsea Madrid nih, kan Kang Jajang kan, wow, Ya, the Blues, ya kan Chelsea dong. Menuju UCL nih ya. Iya. Iyalah. Antara kalau KPK bisa jadi Chelsea Persib atau gimana gitu. Chelsea Persib. Persibnya jauh ya. Lawan apa Chelsea gitu. Persib. Oh, Kang Ya Jajang seperti ini. cicak lawan buayanya kan nggak imbang banget gitu. Iya, iya. Buaya, cicak ditelan lah ya langsung. Berarti nggak bisa head to head tuh. Antara apa misalnya? Antara KPK dengan buaya, KPK dengan buaya. dengan koruptor atau dengan apa? KPK dengan polisi, head to head. Mana yang menurut Kang Jajang lebih kuat? Ya harusnya jangan versus ya, jangan berlawanan. Harusnya bekerja sama seperti itu. That's it pesannya. Itu betul. Artinya kan memang harus kerja sama. Tapi kenapa di dua-duanya malah bikin lembaga yang sama kan? Bersinergi. Iya. Iya. Ya, Fungsinya apa sih sebetulnya dibentuk lembaga yang sama di polisi ada pemberantasan korupsi, ya kan?
Oh, di KPK juga ada pemberantasan korupsi, di Kejaksaan juga ada pemberantasan korupsi. Ini sejalur atau mereka kerja masing-masing? Kalau dalam undang-undang tadi didorong supaya bersinergi misalnya. Ada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh kejaksaan kan banyak, misalnya Kejari bisa diambil alih atau dilempar ke KPK sebagainya. Dan undang-undang juga misalnya KPK menangani kasus-kasus berapa miliar ke atas seperti itu. Dan yang di bawah itu bisa dilakukan sama Kejari dan sebagainya. Ya selama ini berjalan sebenarnya. Enggak semua kasus korupsi itu ketika kita bicara korupsi solusinya KPK, enggak juga. Bahkan ada Kejari dan sebagainya. Justru ini yang harus jadi catatan pada masyarakat. Misalnya di daerah dan sebagainya. Selalu pikirannya ketika ada korupsi di desa, ketika ada korupsi di kecamatan, di kota atau di kabupatennya gitu kan. Di sana ada kejaksaan, silahkan laporkan. Di sana ada kepolisian dan sebagainya gitu kan. Nggak melulu harus ke KPK. Tapi di sisi lain, ketika misalnya kejaksaan yang fokus misalnya Kejati fokus di tingkat provinsi gitu kan sebagainya. Ada kasus-kasus lain yang mungkin nggak bisa ditangani oleh lembaga itu gitu kan. Kan tadi memang jadi fakta loh. Kita ini dari segi IPK gitu kan, dari segi masalah korupsi ini kita selalu juara. Jadi menurut saya pribadi, ya nggak aneh kalau harus sampai ada KPK gitu kan, selain di luar kejaksaan dan kepolisian seperti itu. Yeah. Kalau memang KPK dikatakan nggak perlu ada gitu kan, ya silakan perkuat kepolisian kalau tidak kejaksaan. Karena pernah kan ada usulan juga, katanya nanti kepolisian ingin membuat tim khusus yang memberantas korupsi seperti Densus 88, seperti tim yang bagaimana ganas gitu kan menghadapi teroris seperti itu, dan itu udah terkenal sampai di luar negeri dan sebagainya. Katanya ingin dibentuk hal yang sama, tapi sampai sekarang tidak jadi-jadi gitu kan. Kalau itu ada gitu kan, bahkan itu kabar baik untuk perjuangan melawan korupsi. Dan ketika ditanya yang masih ada mana yang paling punya taring lah gitu kan, ya KPK seperti itu. Apakah pelemahan ini kemudian ya tadi pertanyaan yang tadi yang satunya lagi yang udah terjawab tuh, pertanyaan satunya lagi itu apakah pelemahan KPK, kalau memang kita anggap ini ada pelemahan ya, kayak pengurangan pegawai melalui tes wawasan tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu dengan soal yang diada-ada, dengan asumsi seperti itu ya, bahkan banyak ormas-ormas kelas NU dan Muhammadiyah pun menolak TWK ini gitu. Apakah ya itu disebut pelemahan? Mungkin kita sepakat ya, atau teman-teman di luar TV juga sepakat bahwa ini adalah bentuk pelemahan dengan mengurangi pegawai yang katanya pegawai-pegawai ini juga mereka yang sebetulnya berintegritas tinggi untuk melawan korupsi kan gitu. Bahkan mereka katanya sedang melakukan proses penegakan hukum korupsi, kasus-kasus besar gitu kan. Nah, kita jadi bertanya-tanya, apakah pelemahan ini adalah bentuk dari kekalahan lobi politik? Betul. Memang kompleks. Kita nggak tahu ya bagaimana di dalam ya, di internal KPK, terus juga kaitan sama lembaga lain. Ya paling cuma muncul seperti cicak buaya dan sebagainya gitu kan. Dalam perjalanan KPK sendiri memang sering kali ya jadi tadi banyak lawannya, banyak musuhnya lah. Itu udah ini musuhnya itu, walaupun kita nggak bisa mengatakan bahwa KPK itu nggak akur lawan kepolisian tadi kutip gitu kan. Itu kan oknum-oknumnya gitu kan. Misalnya KPK membuka kasus rekening gendut seperti rapot merah dan sebagainya, itu kan oknum bukan kepolisian gitu kan. Sama halnya ketika KPK membongkar kasus korupsi di lembaga eksekutif gitu kan, di daerah, di kementerian, sama saja seperti itu gitu kan, karena menjalankan fokusnya.
Tapi sering kali dalam kasus-kasus korupsi ini kita jadi tegang nih di episode kali ini karena kita bicara tentang wow sesuatu yang extraordinary anjing gaya gue wah bangsat lah. Kasus korupsi itu jadi sesuatu yang sebetulnya eh iya seringkali menyeret nama-nama besar loh. Iya. Ya kan? Ya sebut aja kayak Harun Masiku gitu kan yang memang kenyataannya sampai hari ini juga nggak ketahuan. Iya. Kan gitu. Kunci saja sebenarnya Harun Masiku. Siapa Harun Masiku? Karena kenapa dia besar? Karena belum ketangkap kan? Besar tuh ya. Iya, jadi besar kan namanya. Oh, oh. Kita Bahkan di sosmed ada itu namanya 360 hari tidak tertangkapnya Harun Masiku. Bisa jadi rekor. Ada yang ngitung gitu kan tiap hari. Iya, artinya memang setiap kali korupsi besar tuh ya, yang melibatkan juga orang besar, seringkali hilang gitu. Betul. Bahkan buzzer pun nggak ngebahas itu. Betul. Keren kan? Iya. Prestasi. Kayak tadi jadi yang seling ngungkap skandal-skandal besar kan sejauh ini ya masih KPK kan. Walaupun mungkin KPK saat ini ya sedang goyang gitu kan. Goyang. TWK bahkan sebelumnya itu dengan adanya perpu baru ya, undang-undang baru bagaimana KPK jadi struktur berubah gitu kan, ada dewan pengawas dan sebagainya. Bisa mengeluarkan SP3 gitu kan. Itu udah mulai muncul sebenarnya. Kita bisa melihat bagaimana tadi muncul ada kasus pencurian barang bukti gitu kan. Emas itu ya setelah tadi adanya perubahan itu yang dianggap itu akan katanya menguatkan KPK. Tapi pada faktanya justru kita melihat yang sebaliknya kan, gitu kan. Justru kasus mega skandal BLBI di SP3. Oh, SP3 ajaib itu. Terus juga kasus-kasus bansos juga tidak jelas ujungnya gitu kan, walaupun diungkap gitu kan. Belum lagi kasus mega skandal lain yang mangkrak gitu. Di sisi lain justru sekarang kita ketika bicara KPK yang kita ada di kepala kita itu TWK gitu kan, gagalnya 75 pegawai gitu kan yang dikatakan isu radikalisme gitu kan. Ini Taliban. Betul, sangat di luar tadi substansi dalam pemberantasan korupsi. Bisa jadi apakah isu itu memang dilempar gitu kan, didorong oleh kelompok tertentu gitu kan untuk mengalihkan fokus gitu kan. Karena memang pada kenyataannya ketika ada OTT misalnya, OTT Kementerian Kelautan dan sebagainya. Setelah itu selalu ada hal-hal yang entah booming itu juga KPK, gitu untuk menutupi kasus-kasus begitu gitu ya. Itu settingan. Ya, karena kita di luar TV ya, jadi ya. Betul. Ya kita nggak ada settingan atau apakah itu by design gitu kan? Ya kalau kita lihat itu hal-hal yang seperti itu masif, seperti terstruktur gitu kan. Saya yakin hal-hal yang seperti itu nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu kan. Pasti ada tim khusus gitu kan, dan entah itu ada yang mendanai dan sebagainya. Dan selama ini juga kelompok-kelompok seperti itu yang tersebut buzzer gitu kan, sama sekali tidak tersentuh. Kita bingung nih, buzzer itu kan ini versus bukan kelompok orang yang tidak nyata. Head to head. Betul. Buzzer versus KPK. Saat ini seperti itu. Buzzer versus radikal. Oh, banyak lah versus di negara ini udah. Dan seolah-olah itu buzzer itu mewakili tadi masyarakat. Masyarakat. Mewakili publik gitu kan. Walaupun banyak juga kantor gitu kan yang melawan misalnya tadi isu yang dikeluarkan oleh kelompok buzzer tersebut. Tapi mereka gitu kan, yang dibilang kelompok buzzer itu kenapa kalau urusan korupsi itu yang terkait dengan politik kekuasaan nggak bunyi corongnya itu? Tuh. Ya kita bisa simpulkan sendiri gitu kan. Iya. Oh iya, yang di luar TV boleh menyimpulkan itu ya. Iya. Komen. Kenapa bisa kayak gitu? Di luar TV, yang di dalam. Di balik itu siapa dan sebagainya gitu kan. Siapa yang dihajar misalnya. Ada suara yang selalu dikeluarkan buzzer misalnya. Alasan kenapa
TWK itu benar gitu kan, 75 pegawai KPK itu memang harus dikeluarkan itu karena katanya Taliban gitu kan. Terus juga tidak menyentuh DKI dan sebagainya gitu kan. Ya sebenarnya itu tinggal dibuktikan saja. Ini sekarang apa masalah-masalah kasus kayak gitu kan sebenarnya nggak logis juga gitu kan tadi. Seolah-olah di framing ya. KPK berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Itu sangat bahaya menurut saya gitu kan. Karena dalam faktanya gitu kan kalau kita melihat secara jujur gitu kan objektif nggak seperti itu. Kalaupun misalnya tadi ada hal-hal seperti itu ya harus dibuktikan, jangan cuma asumsi dan sebagainya. Betul. Kasus misalnya jangankan di DKI dan sebagainya gitu kan, di banyak daerah gitu kan. Ya kalau memang ada kasus ya masyarakat bisa melaporkan gitu kan dan sebagainya. Buzzer itulah. By data. Kita juga bingung kan. Buzzer itu sebenarnya mana sih orang-orangnya gitu kan? Corong kebencian atau corong kekuasaan atau corongnya siapa? Iya, Kak. Kalau corong memang sudah jelas ya. Jelas ya tadi ya. Tadi ini. Tapi untuk kepentingan semuanya memang mengamankan kekuasaan. Semuanya punya kepentingan tentunya gitu kan. Tapi yang harus kita ini yang diharapkan masyarakat juga terlibat gitu kan. Ketika hal-hal yang seperti itu tadi buzzer itu ada kecenderungan untuk melemahkan integritas dari penegakan hukum, dari penegak hukum seperti KPK dan sebagainya. Tapi mereka sering melapor ke polisi kok. Ya, betul. Mereka yang menegakkan hukum ya, sesuai keinginan mereka lah. Dan diterima kan. Ajaib negara ini. Mungkin sesuai dengan tadi SOP dan sebagainya. Kita berpositif tinggi. Setidaknya SOP ada SOP ya. Ya kan kayak tadi kenapa KPK dan sebagainya gitu kan. Ya polisian mungkin sibuk dengan tadi ngurusin laporan-laporan soal pencemaran nama baik mungkin seperti itu. Pencemaran nama baik. Mereka sibuk di situ, Jauh. Banyak juga kasus-kasus korupsi. Itu tinggal kita nunggu pembuktian. Justru kita senang nih kalau misalnya kepolisian ya gitu kan, dengan kekuatan yang luar biasa gitu kan. Dari segi personil kuat gitu kan, dari segi banyak faktor gitu kan, anggaran dan sebagainya. Ya tinggal jalan aja kalau concern di tindak pemberantasan korupsi. Bisa lebih dari KPK gitu kan. Artinya memang ini ya, teman-teman di luar TV sana itu ya KPK itu sebagai lembaga yang extraordinary menjadi lembaga yang terlalu kuat juga dikhawatirkan menjadi sarang bagi mereka yang memiliki kepentingan. Ketika dilemahkan pun ini akan menjadi kesengsaraan bagi masyarakat luas gitu. Nah, yang perlu dipertegas daripada sisi pemberantasan korupsi adalah sistemnya, hukumnya, supremasi hukumnya, dari hulu ke hilir, dari A sampai Z itu harus tuntas. Peraturan-peraturannya harus rigid, detail, dan selesai. Jangan sampai kemudian di kelas KPK aja peraturannya atau di kelas tindak pidana korupsi yang ini menjadi pidana khusus gitu ya, menjadi sesuatu yang rancu gitu, rancu dan nggak jelas. Bahkan kalau bahasa kita itu yang sering ngumpul di luar TV, warung kopi di luar TV itu membahasakannya KPK menjadi lembaga yang banyak pasal karetnya gitu. Pasal karet ini kan yang kemudian menjadi sesuatu yang celah besar bagi para koruptor. Misal ketua KPK sebelumnya, waktu sebelumnya, bukan ketua KPK yang sebelumnya, tapi di waktu sebelumnya ketua KPK bilang di awal-awal COVID ya, di awal-awal pandemi, siapa yang korupsi terhadap dana COVID, hukum mati. Muncullah kasus korupsi bansos yang memang itu jelas-jelas dana COVID. Ada aja alasannya, itu kan nyom.
Itu kan Itu. kelemahannya kan. Kelemahannya sebenarnya di perundang-undangan tindak pemberantasan korupsi. Ah, itu yang dimaksud dari kelemahan. Kita juga tidak bisa membuat suatu lembaga yang terlalu kuat gitu. Tapi juga tidak bisa melemahkan sesuatu yang itu mengatasi sistem hukum yang terlalu kuat juga gitu. Karena kalau lembaga seperti KPK tidak diperkuat, maka pelanggarannya yang akan semakin kuat. Ketika KPK-nya dilemahkan, maka sistem pidana atau kejahatan pidana khusus tadi yang akan menjadi semakin besar di negara kita. Tinggal teman-teman di luar TV yang mengeluarkan opini dan mengedukasi kita melalui komentar-komentarnya. Terima kasih. Saya Adri Zulfianto dari Koordinator Alaska dan Jajang Nurjaman dari CBA. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.